Halo semuanya, selamat datang di podcast Mantra, podcast manajemen bercerita. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Bali. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, yaitu Kartini. Halo, bisa duduk. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin dari kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton agar kita tahu nih siapa sih yang kita ajak ngobrol gitu. Baik, sebelumnya, halo semuanya. Kenalin, aku Kartini, aku mahasiswa di Undiksa, mengambil program studi S1 Manajemen. Oke, untuk status? Kalau statusnya masih jomblo sih, Kak. Gak apa-apa, karena nanti mungkin buat para penonton yang lagi cari jodoh bisa kontak Kartini ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya aku menanyakan privasi. Nggak apa-apa. Nah, balik lagi nih Kak, tadi kakak mention bahwasanya kakak lagi kuliah di S1 Manajemen Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kira-kira tahu nggak sih Kak, apa visi, misi, tujuan, dan juga falsafah dari program studi S1 Manajemen Undiksa? Oh, kalau visi misinya, tahu dong. Masa nggak tahu kuliah di sini ya teman-teman? Siapa yang tahu visi misi manajemen? Kita mulai dari visinya dulu ya. Jadi visi dari manajemen itu adalah menjadikan program studi yang unggul, berjiwa wirausaha berdasarkan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Nah, kalau misinya jujur aja nggak hafal sih semuanya teman-teman. Cuman salah satunya aja sih yang aku tahu ya. Jadi salah satunya itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul berwirausaha berdasarkan falsafah Trihita Karana. Kalau tujuannya itu pastinya menginginkan lulusan yang mandiri, profesional, dan berkarakter di bidangnya mereka masing-masing. Oke, ternyata nih Kartini ini merupakan mahasiswa yang teladan ya teman-teman. Sampai visi, misi, tujuan pun dia tahu gitu. Nah, tadi aku simak dari visi, misi, tujuan, ternyata falsafah yang digunakan itu falsafah Trihita Karana ya. Iya, benar sekali Kak. Jadi di sini kita bukan hanya menghormati antara sesama manusia saja, tapi kita juga menghormati Tuhan dan mencintai lingkungan sekitar. Oke, nah itu dia guys, kerennya kuliah di Bali itu adalah kita tidak hanya mementingkan hubungan kita sesama manusia aja, tetapi juga sama Tuhan dan juga sama lingkungan. Nah, selanjutnya ya di topik selanjutnya itu belakangan ini aku scroll TikTok itu banyak berita tentang peningkatan pengangguran di kalangan mahasiswa sarjana nih, mohon maaf di kalangan sarjana atau biasa orang bilang itu hanya sarjana kertas atau kuliah nggak menjamin untuk dapat kerja nih Kak. Gimana sih pandangan Kartini terhadap persoalan tersebut? Oke, jadi menurut pandangan aku pribadi, pastinya ya setiap individu pasti menginginkan pekerjaan yang layak. Sama juga seperti program mahasiswa yang mengambil program studi S1 Manajemen. Mereka sudah memiliki peluang yang besar di dunia kerja nantinya. Kita bisa menjadi seorang pemimpin di suatu perusahaan, menjadi seorang owner atau membuat lapangan kerja baru. Kalau mengenai sarjana kertas ya, itu menurut aku sih kembali ke pribadi kita masing-masing. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita berkuliah tidak hanya mengandalkan materi yang diajarkan oleh dosen saja, melainkan kita juga mengambil peluang-peluang yang sudah diberikan oleh fakultasnya atau universitasnya, di luar maupun di dalam. Kalau di dalam itu kan fakultas sudah menyediakan program-programnya tuh seperti magang, KKN, PKM. Nah, kalau teman-teman mau bisa ikut itu semuanya biar teman-teman punya pengalaman lebih di dunia kerja nantinya. Oke, benar banget ya Kartini, karena kita tuh nggak cukup sebagai mahasiswa kita nggak cukup hanya duduk di kelas aja, tapi juga mulai eksplor pengalaman-pengalaman di luar. Contohnya kayak organisasi, magang yang tadi disebutkan, dan juga volunteer atau pengalaman-pengalaman yang lain yang nantinya bisa berguna di dunia kerja gitu loh, menjadi bekal kita nanti untuk menghadapi dunia kerja gitu. Nah, selanjutnya aku ini Kartini lagi semester berapa? Aku lagi semester 4. Lagi semester 4. Kalau semester 4 kayaknya udah dapat manajemen strategi nggak sih? Udah dong, ini kita lagi buat UTS. Ini lagi kita buat UTS-nya ya teman-teman. Jadi
buat teman-teman yang nggak tahu apa itu manajemen strategi, jadi manajemen strategi itu merupakan proses pengambilan keputusan di mana menentukan arah dan tujuan organisasi atau perusahaan yang meliputi perencanaan, implementasi dan juga evaluasi dari strategi tersebut. Nah, aku mau nanya nih Kartini, kira-kira menurut pandangan kamu, kenapa sih manajemen strategi itu penting diimplementasikan di perusahaan atau di organisasi? Oh, pastinya tentunya manajemen strategi pasti sangat penting untuk kita ketahui dan kita implementasikan nanti di dunia kerja. Nah, itu ibaratnya seperti GPS ya, yang dimana GPS tersebut yang akan menentukan arah dan tujuan dari suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Sama juga seperti manajemen strategi. Jadi manajemen strategi atau kemampuan kita dalam menentukan strategi inilah yang akan membawa kita ke tujuan dan visi misi dari suatu perusahaan tersebut. Oke, berarti sama halnya dengan kita dong. Kalau kita nggak pakai GPS atau Maps, mungkin kita bakal tersesat ya kalau benar mau ke suatu tempat gitu. Nah, betul banget tuh. Ngomong-ngomong tentang peranan manajemen strategi bagi perusahaan, setahu aku manajemen strategi itu juga berfungsi untuk menganalisis ancaman dan juga peluang di pasaran ya teman-teman. Itu sangat berguna bagi perusahaan. Jadi dia tuh tahu faktor-faktor eksternal dari luar, yaitu seperti ancamannya apa ataupun peluang bisnisnya di bagian apa gitu. Ya benar sekali ya Kak. Tapi ngomong-ngomong tentang ancaman dan peluang nih, Kakak tahu analisis SWOT nggak? Analisis SWOT, tahu dong. SWOT tuh bukannya kepanjangan dari susah waraskan otak tiap hari, bukan sih? Bukan Kak. Mungkin itu benar juga. Kan SWOT ya kan, SWOT gitu. Ya ada benernya juga ya teman-teman. Tapi analisis SWOT-nya tuh bukan yang itu Bukan Kak. ya? Tapi kepanjangan dari SWOT kan, S-nya itu strength, weakness, opportunity, dan traits. Itu adalah sebuah analisis yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menganalisis sebuah ancaman dan peluang dari suatu perusahaan tersebut. Oke, wah dapat ilmu baru nih guys dari podcast ini. Jadi analisis SWOT itu tadi metode analisis untuk merencanakan strategi ya teman. Jadi contohnya tuh berarti kayak perusahaan Indofood, poin strength-nya tuh ada di brandnya yang sudah terkenal dan sudah melekat di masyarakat. Contohnya kayak Indomie, orang-orang nyari mie pasti nyari merek Indomie. Orang-orang nyari apa lagi ya? Popmie. Nyarinya juga dari perusahaan Indofood. Indofood juga. Oh gitu loh. Dari kakak tahu nggak sih apa kekuatan yang lain juga? Kekuatannya kayaknya di segi harganya sih kan tuh murah banget kan Indofood ya. Harga Indomie nggak nyampe 4.000 guys, paling nggak 3.500 gitu. Dan itu merupakan andalan bagi anak kos di akhir bulan ya. Jadi kalau uangnya udah menipis pasti kita beralih ke Indomie. Benar sekali. Tapi di sisi lain juga kita perlu menyoroti kelemahannya nih Kak. Dari segi gizinya? Iya. Soalnya kan Indofood tuh kan makanan instan teman-teman. Pastinya mereka mengandung pengawet atau gulanya juga terlalu tinggi. Garamnya yang tinggi juga, MSG-nya yang tinggi. Banyak ya, itu juga berpengaruh ke kesehatan gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat peluangnya. Peluang bisnisnya tuh cukup besar ya teman-teman. Contohnya saja di ekspansi pasar ke luar negeri, di mana Indomie sekarang tuh udah dikenal banyak di luar negeri. Bahkan bule-bule tuh gemar makan Indomie, nggak hanya kita guys, tapi di luar negeri juga ada Indomie gitu. Tapi kalau tadi yang dibilang peluang itu mungkin ancamannya tuh kayak fluktuasi nilai tukar mata uang. Kalau nilai tukar mata uang kita rendah, ya mau gimana? Oke. Ya benar banget ya teman-teman, fluktuasi juga mempengaruhi dari peluang bisnis tersebut. Terus selain fluktuasi mata uang, fluktuasi harga bahan baku juga mempengaruhi. Jadi misalkan hari ini harga bahan bakunya itu murah, besoknya bisa naik gitu. Itu juga mempengaruhi biaya operasional gitu. Selain fluktuasi ada regulasi. Ya benar sekali, regulasi di suatu pemerintahan pastinya setiap negara pasti ada pergantian pemerintahannya. Nah di sana pasti regulasinya bisa saja kan berubah, jadi kita harus menyesuaikan kembali. Itu patut kita ketahui dan kita simak lagi.
lebih tepatnya ke regulasi standar makanannya ya. Iya, Bukan benar. saja BPOM di Indonesia itu merubah regulasinya, jadi itu juga berpengaruh pada operasional dari perusahaan Indofood Indofoodnya tuh. gitu. Nah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak tentang tentang manajemen strategi, tips analisis and SWOT, tricks, ya. dan juga program studi S1 S1 manajemen. manajemen. Ngomong-ngomong tentang prodi S1 manajemen, untuk mengakhiri video ini kamu bisa memberikan sepatah atau dua kata tentang bagaimana sih perasaan kamu berkuliah di prodi S1 manajemen khususnya di Undiksa ya teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi menurut sepatah dua kata ya untuk teman-teman di rumah. Jadi menjadi mahasiswa manajemen, terutama di Undiksa, mengajarkan saya bahwa setiap perencanaan itu ada artinya dan setiap proses pasti ada nilainya tersendiri. Saya sangat bangga berada di jalur ini, di mana setiap jalannya itu mengubah saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aduh, keren banget ya guys kata-kata akhirnya atau closing statementnya gitu. Nah benar banget nih teman-teman. Jadi kalau kita kuliah di prodi S1 manajemen, ketika kita ngambil keputusan itu kita nggak semata-mata ngambil aja gitu. Nggak mentah-mentah kita ngambil keputusan, oh keputusannya A gitu. Enggak guys. Jadi kita juga harus mikirin strateginya, terus tuh mikirin resiko-resiko kedepannya ketika kita udah ngambil keputusan tersebut. Oke, nah mungkin itu aja untuk mengakhiri podcast ini. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena kakak udah mau hadir di podcast hari ini, dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk nonton podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.